Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah LNG Badak, jamaah masjid di lingkungan PT LNG Badak yang saya hormati, yang saya muliakan. Lama kita tak berjumpa dan senang bisa berjumpa kembali meskipun melalui video ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kekuatan khususnya dalam menghadapi ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, khususnya pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan talbiyah dalam ibadah umrah dan haji. Talbiyah ini sesungguhnya adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana panggilan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an, misalnya dalam surah Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa azzim pinnas walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan diwajibkan bagi manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, Masjidil Haram di Makkah, ya, bagi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Atau juga misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat ke-27, wa azzim pinnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji, niscaya mereka akan datang memenuhi panggilanmu, baik dalam keadaan berkendaraan atau berjalan kaki, datang dari pelosok-pelosok negeri. Atau juga dalam surah Al-Baqarah ayat 158, Inna sofa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita awi'tamara fala junaha alaihi ayyat tawwafi bahima wa man tatawwa akhiran fa innallaha syakirun alim. Nah, ini semua adalah ayat-ayat memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ke Baitullah di Makkah. Nah, pada saat kita menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah itulah kita diperintahkan untuk menyampaikan ungkapan talbiyah tadi, ya. Yang ungkapannya sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Labbaik Allahumma labbaik. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kami datang memenuhi panggilanmu, ya. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu. Kami datang memenuhi panggilanmu, ya. Sesungguhnya segala pujian, segala kenikmatan dan kerajaan hanya milikmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Nah, inilah ungkapan talbiyah yang diperintahkan kita untuk mengucapkannya pada saat menunaikan ibadah haji dan umrah.
labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lalu bagaimana hukum mengucapkan talbiyah pada saat melaksanakan ibadah umrah atau haji? Ada perbedaan di antara para ulama tentang hukum talbiyah. Imam Malik mengatakan bahwa hukumnya wajib, harus ya dilakukan, ya. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan itu bagian dari syarat haji atau umrah. Nah, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda. Keduanya berpendapat bahwa mengucapkan talbiyah dalam ibadah haji dan umrah hukumnya sunnah. Artinya kalau tidak dilakukan tidak membatalkan haji. Lalu terakhir sebelum terakhir, kapan waktu kita mengucapkan talbiyah itu, ya. Talbiyah ini diucapkan mulai saat ikhram dari miqat masing-masing sampai dengan tawaf pada saat umrah, atau mulai dari ikhram dari miqat masing-masing sampai dengan pelemparan jumrah Aqabah, ya, pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, itu waktu menyampaikan ungkapan talbiyah. Lalu yang terakhir, bagaimana cara pengungkapan talbiyah ini? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar talbiyah itu diucapkan dengan suara yang keras, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Khalad bin Sa'id dari bapaknya, yang keduanya merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kaum Ansar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala atani ya Jibril, satu ketika Jibril datang kepadaku, ya, fa amarani an amura ashabi aw man ma'iyah. Lalu Jibril memerintahkan kepadaku atau untuk memerintahkan kepada para sahabatku atau orang-orang yang bersamaku, ya, ayyarfa'u aswatahum bit talbiyah aw bil ihlal, agar mereka menguaraskan suaranya saat menyampaikan ungkapan talbiyah, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh 5 imam hadis atau dikenal dengan rawahul khamsah, ya, yaitu Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Tirmizi dan Ibnu Hibban. Nah, jamaah masjid di lingkungan PT LNG Badak yang saya hormati dan saya muliakan, saya rasa ini beberapa hal terkait dengan talbiyah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kurang dan hilaf itu semata-mata datang dari diri ana yang lemah ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.